Nanti akhir zaman begitu Dit. Maksud gua kondisi sekarang kan udah banyak nih orang yang ngaku-ngaku Imam Mahdi dan kita cengin. Nanti itu lebih banyak lagi orang yang ngaku Imam Mahdi. Iya. Ketika banyak orang ngaku Imam Mahdi, akhirnya kan kepercayaan orang. Waktu Imam Mahdi beneran muncul, itu bakal digituin juga. Iya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi bareng gue yang bobrok sama ini, Kimas Madit. Oke. Sablengi. Malam ini kita mau cerita tentang fenomena Imam Mahdi akhir zaman. Sebelum itu kita ucapkan salam dulu pada Imam Mahdi. Coba. Assalamualaikum ya Sayyidi, ya Syekh Imam Mahdi, Khalifata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi zaman sekarang, Dit, banyak fenomena Imam Mahdi yang bermunculan. Banyak orang-orang yang bermunculan yang ngaku dirinya sebagai Imam Mahdi. Betul. Imam Mahdi. Ada Imam Mahdi, ada Al-Mahdi, Dit. Katanya kan gitu ya. Bener gak? Imam Mahdi sebagai sosok dan Imam Mahdi di sifatnya. Iya, jadi ada Imam Mahdi, ada Al-Mahdi. Betul. Al-Mahdi berarti orang yang dapat petunjuk, Al-Mahdi. Bener salah? Yang mendapatkan petunjuk. Sifatnya lah ibaratnya. Orangnya jadi Imam Mahdi. Sosoknya itu ya Mahdi, Imam Mahdi. Imam, pemimpin. Pemimpin. Iya, pemimpin yang dapat petunjuk, Imam Mahdi. Silakan Kimas. Oke, baik. Bismillah, alhamdulillah lah. Puji Tuhan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam rahayu, salam cinta tanah air lah. Nun sewu payai, nun sewu romo yai, nun sewu mbak yai lah. Akhir-akhir ini banyak yang mengaitkan di tahun ini Imam Mahdi akan muncul, Mat. Fenomena zaman sekarang ini, karena bukan zaman sekarang doang sih, Mat. Dari dulu, dari zaman ke zaman, banyak yang mengaku sebagai Imam Mahdi. Iya, di abad-abad awal-awal Islam, ya kan? Betul. Udah ada orang yang ngaku Imam Mahdi. Banyak. Ya kan? Ya, seperti contohnya Mirza Ghulam Ahmad lah. Itu kan zaman sekarang, zaman dinasti Muawiyah itu udah ada orang yang ngaku Imam Mahdi. Betul. Ya kan? Betul. 1900 Mirza Ghulam Ahmad. Iya, betul. 1800-an kan ya. Iya. Dan yang sekarang banyak. Orang Karawang ada yang ngaku Imam Mahdi. Bahkan orang gila pun bisa kan gitu kan. Ada yang demo di depan DPR waktu itu. Ngaku Imam Mahdi, pembaiat Imam Mahdi. Bahkan yang di Riau yang baru-baru itu yang ketangkep pun dia mengaku dirinya sebagai Imam Mahdi. Itu kenapa bisa begitu, Dit? Kenapa orang-orang bisa bermunculan dan ngaku kalau dirinya Imam Mahdi? Berani gitu ngaku dirinya sebagai Imam Mahdi. Mungkin ya karena dirinya mengaku hebat kali. Udah pasti hebat dong. Waktu pasti. Orang yang ngaku dirinya sebagai Imam Mahdi kan emang udah hebat, maksudnya hebat. Iya, mungkin ibarat kata ya susah sih kalau dibilang. Kenapa dia berani? Maksud gua kenapa dia orang-orang itu berani ngaku dirinya sebagai Imam Mahdi? Ya karena itu, Mat. Keblinger. Iya itu yang ngomong-ngomong gitu, cuman kan kagak enak juga. Cuman kan gak enak juga, Mat, gitu loh. Ibarat kata
dia terlalu dekat sama Tuhan sehingga menganggap itu dirinya itu utusan Tuhan. Benar, Kan gitu. benar. Semua manusia itu utusan Tuhan. Itu cuman kan kalau kita belajar namanya usul fikih atau bagaimana kan, alif lam itu kan kalau misalkan disipatin namanya alif lam ta'rif lah, ibarat kata kalau dalam surat Maidah kan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa kan gitu kan, sama ke ibarat kata itu al-mahdi lah Mat, kan gitu. Al-mahdi yang tadi lu bilang itu sosok, dan al-mahdi yang dibilang itu sifat, kan gitu kan. Nah, al-mahdi yang dibilang sosok itu zohirnya Mat, seperti kita ini kelihatan. Gitu. Berarti ada orangnya. Ada orangnya. Cuman Berarti dia bukan tiba-tiba muncul. Dia lahir, hidup kayak tumbuh, manusia biasanya. besar ya kan. Itu. Cuman kan ada ciri-ciri khususnya kan, gitu kan. Ciri-ciri Imam Mahdi. Ciri-ciri Imam Mahdi Coba, kan gitu. coba Kan. disebutin. Kan ini Mat, apa namanya, kalau kita berdasarkan dauh Kanjeng Rasul, itu kan dia mempunyai dahi yang lebar, hidungnya mancung, ya kan, dan juga ibarat kata itu mempunyai cap kenabian, kan gitu kan, dan juga ibarat kata itu dia punya namanya apa namanya, kalau boleh dibilang itu tai lalat Mat, di pipi, kan gitu kan. Situlah. Cuman yang keren itu kan kata Rasul apa? Yuwati. Hah? Yuwati smuhu ismi, kan gitu kan, katanya kan gitu. Namanya itu menyerupai namaku, bukan sama, mirip dengan namaku, gitu loh. Kalau yang saya artikan kan gitu kan, banyak di luar sana yang mengartikan itu Imam Mahdi itu namanya ya sama dengan nama Rasul, gitu loh. Muhammad kan gitu kan. Bapaknya juga sama dengan bapaknya namanya Rasul, kan gitu kan, Abdullah kan gitu kan, Muhammad bin Abdullah kan gitu kan, yang nanti kelak akan menjadi Imam Mahdi, kan gitu kan. Cuman di dalam hadis itu kan kalau nggak salah Imam Ahmad itu kan yuwati di situ kan artinya kan bukan sama, mirip sama kan beda Mat. Iya mirip. Iya kan. Kalau sama kan bener-bener Iya persis. Iya sama. Iya sama, nggak ada kelainan. Cuman kalau mirip, ya kan, menyerupai, ya kan, mungkin ya kan, nama Imam Mahdi itu kalau misalkan di bahasa Indonesiain Susilo kan gitu. Atau Ahmad kan gitu kan, atau siapa kan gitu kan, sesuai dengan ibarat kata nama Muhammad itu kan gitu. Kita pun nggak ngerti kan, cuman kan kenapa orang sibuk mencari Imam Mahdi kan gitu kan di zaman sekarang ini, apa mungkin nih kan dia takut dengan datangnya hari kiamat Mat, gitu. Karena kenapa Mat, dari zamannya Mbah Adam turun menjadi khalifah di muka bumi ini, ya kan, dikasih tugas menjadi khalifah di muka bumi ini, sampai dengan sekarang Mat, ini kita dikasih undangan Mat. Sebenarnya undangannya dua kan gitu kan. Yang pertama undangan kiamat sugro, yang kedua adalah kiamat kubro, kan gitu kan. Nah, kiamat sugro ini ya kematian kita gitu, dan kiamat kubro ini ya nanti di akhir hari akhir itu Mas, gitu. Jadi ya kan, ciri-ciri Imam Mahdi, jidatnya lebar, hidung dahinya mancung, lebar, hidungnya mancung, tai lalat, ada punya tai lalat di pipi, kan gitu kan. Giginya juga berjarak katanya begitu, serinya berjarak kan gitu. Terus nggak terlalu tinggi, nggak terlalu pendek, nggak terlalu kurus, nggak terlalu gemuk. Itu gitu. ciri-ciri Imam Mahdi. Ciri-ciri Imam Mahdi. Tanda-tandanya, tanda-tanda kemunculan Imam Mahdi itu ditandain apa sih? Yang di cerita-cerita itu nanti ketika Imam Mahdi bakal muncul itu ditandai apa? Tanda-tandanya itu ya terjadinya gerhana matahari dan gerhana bulan di bulan Ramadan. Total enggak? Pokoknya terjadi gerhana ya. Gelap semua gitu waktu gerhana matahari, berarti terjadi dalam 1 bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Itu. Makanya kemarin tahun 2024 itu kan ada kan gitu kan. Cuman kan enggak total. Bukan itu. Cuman kan kemunculan itu kan harus ada bintang ya, Mat. Bintang berekor. Komet kan gitu kan. Namanya itu ibarat kata
bintang heli, Mat. Bedanya sama meteor yang jatuh. Meteor yang jatuh kalau dilihat kan begitu juga tuh. Set, ada ekornya. Kalau kita berbicara tentang bintang kan harus mengerti namanya ilmu astronomi, Mat. Kan gitu kan. Nah, ini kan bintang heli ini kan bintang yang ibarat kata gravitasinya itu dekat dengan bumi kan gitu kan. Nah, itu 70 itu terakhir, Mat, di saat 1986, Mat. Iya ada kan gitu kan. Nah, 1981 dan 1982 kemarin itu adanya ibarat kata gerhana matahari dan gerhana bulan di bulan Ramadan. Nah, saat itu adalah 1986, Mat. Bintang heli atau ibarat kata komet itu mengelilingi matahari dari timur. Tahun Mengelilingi bumi dari timur. 82 gerhana matahari sama bulan. Betul. Terus 86-nya bintang. Terus tuh. Itu tandanya ibarat kata kemunculannya Imam Mahdi. Berarti udah muncul dong. Tuh. Katanya kan gitu kan. Cuman versi saya, Mat. Versi saya nih, ya kan. Karena bintang heli nggak ada. Kan gitu kan. Di bintang heli nggak ada nih. Ibarat kata kalau bener emang kemarin itu gerhana bulan dan gerhana matahari ada, karena kan kemarin kita ngelihat itu di wilayah Indonesia itu gerhana bulan doang, Mat. Itu juga sebagian wilayah Indonesia, enggak semuanya. Itu loh. Bintang dengan ekor bercahaya, Mat. Ya kan? Yang dari timur ini, ya kan, kemunculannya itu ditandai dengan gerhana matahari dan gerhana bulan di bulan puasa, kan gitu kan. Kalau misalkan kita hitung 1986, ya kan, itu kan kemunculannya, Mat, ketika dihitung ini kan yang menemui kan heli, Mat, namanya kan gitu, maka dinamain komet heli kan gitu kan. Itu kalau ibarat kata itu kan dia kan zamannya Isaac Newton lah kan gitu kan, penemu gravitasi kan gitu kan. Nah ini, Mat, kalau 1986 itu dikatakan itu komet heli akan datang lagi itu sekitar 75 tahun 76 tahun, Mat. Nah, itu diperkirakan oleh para astronom, ya kan? Itu di mana, Mat? Di tahun 2061 pertengahan. Bakal turunnya bintang heli. Tuh. Jadi seandainya bintang heli udah muncul, itu kemunculannya Imam Mahdi. Itu nandain kalau Imam Mahdi bakal muncul. Tuh, di situ, Mat. Katanya seperti itu. Itu udah termasuk akhir zaman belum, Dit? Itu tanda-tandanya daripada kiamat kubro. Iya, gitu. Berarti akhir zaman. Berarti sekarang kita lagi menyongsong datangi Imam Mahdi. Menonton datangnya Imam Mahdi, gitu loh. Ngomongin Imam Mahdi kan berarti ngomongin Dajjal, Dit. Seandainya Imam Mahdi ada sosoknya, berarti Dajjal juga ada sosoknya dong? Ada. Ya kan? Ada. Kalau Imam Mahdi sebagai sifat, berarti Dajjal juga sifat. Betul. Gitu. Jadi nanti seandainya berantem, Dit. Dajjal itu kan berarti harus orang yang pintar, dan Imam Mahdi itu orang yang harus pintar. Iya, kenapa sih, Mat? Nih, Mat, yang keren begini, Mat. Kenapa ibarat kata dilambangin gerhana, Mat? Enggak, maksud gua seandainya nanti muncul Imam Mahdi, berarti kan harus nguasain dunia dalam arti teknologi, dia harus ngerti. Bukan ngerti, emang udah pintar. Iya. Ya kan? Semua teknologi dia pintar. Bener gak? Bener. Kecerdasan dia di atas rata-rata. Betul. Orang-orang Nasrani, Mat, itu kan menunggu namanya kedatangan namanya juru selamatnya. Betul nggak? Iya. Nah, itu, Mat, setelah katanya di dalam perjanjian baru itu ibarat kata kitabnya itu ibarat kata perjanjian baru dalam Matius, Mat, itu ibarat kata dibilang apa di situ? Matahari akan menjadi gelap, Mat. Iya kan? Dan ibarat kata itu bulan tidak bercahaya dan bintang berjatuhan, kan gitu kan. Dan pada saat itu, ya kan, kuasa langit akan tergoncang. Itu kan hampir mirip dengan yang tadi kita bahas, kan gitu kan. Orang Buddha, ya kan, orang Hindu itu kan menunggu namanya kedatangan Kalki Avatar, Mat. Jadi fenomena Imam Mahdi ketika Imam Mahdi muncul, zaman itu lagi gimana? Kondisi zaman itu kan yang lu jelasin kondisi alam ya. Oh, gerhana matahari. Iya, maksudnya ada kesamaan antara yang dijelasin dengan Islam
Iya, maksudnya itu kondisi alam. Sekarang kita Iya. balik ke kondisi dunia, ke kondisi manusia. Hah, Ketika Imam Mahdi datang, ketika Imam Mahdi muncul, kondisi dunia itu kayak gimana? Manusianya itu kayak gimana? udah parah. Iya, itu coba lu kasih tahu ke Yes, teman-teman ibarat kayak kata gimana. itu ya udah udah benar-benar di ambang batas lah kezoliman ya kan, kesewenang-wenangan ya kan. Makanya di saat itulah Imam Mahdi muncul. Terus Itu. pertanyaannya, apa zaman itu sebegitu semraut semuanya? Apa sebagian doang gitu? Kondisi manusianya itu semua, apa cuman sebagian manusianya gitu? Karena Imam Mahdi ini diutus buat Jamial Alamin, Mas. Iya, maksud gue kondisi manusianya ketika Imam Mahdi muncul, Hmm. itu manusianya semraut semua apa enggak? Sebagian ya kagak. Berarti ada sebagian orang yang tetap pada jalan yang lurus misalkan, Iya, bener, dan enggak semuanya itu semraut gitu. semrawut. Enggak semuanya Iya, semraut. iya, bosnya sebagian kecil itu masih lurus. Kondisi zaman sekarang kan udah kayak begini, udah kayak begitu maksudnya. Ada Iya, sebagian orang yang lurus, ada sebagian orang yang iya setiap zaman juga kayak semraut. begitu, Mas. Berarti gimana Imam Mahdi? Gitu, maksudnya kan Imam Mahdi ini kan bukan untuk jatuhnya itu bukan untuk orang-orang Islam doang, Mat. Iya, emang Itu loh. iya. Ah, Itu. Iya, kalau mau contoh, ya kan Imam Mahdi ini kalau mau diberi contoh gitu ya, itu seperti namanya Islam itu kalau mau maju itu seperti namanya si Umar, Mat. Umar bin Abdul Aziz. Pada masa Bani Umayyah, Iya, kan gitu kan. Dia itu sampai wilayahnya itu, Mat, pas dipegang oleh dia, khalifahnya ini, nggak ada yang kelaparan. di wilayah dia, di Iya, negara bagian situ, di negara bagian sini, iya belahan betul. sini kan nggak tercakup sama Umar. Iya betul. Ah, Iya. Cuman kan ah, untuk im- mencontoh sifatnya Imam Mahdi yang dibawa nanti, ya kan? Itu ia mencontoh kepada Umar bin Abdul Aziz. Kira-kira Imam Mahdi, Dit, Ah, itu untuk satu dunia apa sebagian, misalkan misalkan zaman Imam Mahdi kan akhirnya menyongsong zamannya Gemah Ripah ya. Gumar Ripalo lah kalau buat Iya. kita. Ah, Itu cuman misalkan buat di Indonesia doang, apa di semua dunia, apa di sebagian negara. Kepemimpinan Imam Mahdi itu buat seluruh dunia atau gimana? kalau versi gue sih semua. Terus katanya nanti di akhir zaman, ini katanya Ah, doang ya, kita ah, cuman bisa katanya ah. doang ya. Ah, orang percaya di akhir zaman itu nanti perang lah, taruhlah perang ya. Perang itu udah nggak pakai teknologi, balik lagi ke Iya, Albert Einstein bilang begitu. zaman dulu, Ah, berkuda, memanah, ah, pedang, ah. gitu. Berarti kan kalau balik kayak dulu teknologi udah padam, nggak ada Betul. dong, mati dong Iya, ya. iya, Imam Mahdi muncul, iya, ya kan padam iya, nih teknologi. Seandainya Imam Mahdi muncul, anggap di Indonesia, iya. di sono benua yang lain, Ah, gimana cara tahunya tuh? Kalau Imam Mahdi udah ada, balik lagi ke zaman dulu. ya gimana? Proses pemberitaan kan seandainya sekarang muncul nggak langsung sampai di beritanya. Balik lagi ke zaman dulu, Mat. Ke zaman Wali Songo. Jadi Wali Songo dekat banget Wali Songo. Maksudnya ibarat kata itu apa namanya spiritual lah yang dijadikan media. Oh jadi kabarnya lewat kabar-kabar alam-alam gaib gitu. Ya pokoknya Yang bener lu. spiritual. Lah karena kan begini, Mat. Katanya nanti nih, ya kan? Ini kan seleksi alam, Mat. Katanya nanti, ya kan? Bahkan kalau kita baca Nostradamus kan itu kan Pangeran Timur kan, Pangeran Biru dari Timur kan gitu kan, di situ kan, ya kan? Nah ini kan tahun 2037 nanti katanya, ya kan? Ada peperangan kita dengan Australia kan gitu kan, katanya di Nostradamus itu Les Profes kan gitu kan. Iya, Nah, ramalan. ibarat kata Iya, yang ramalan. dibilang sama dia lah kan gitu kan, 1555 kan gitu kan. Nah ini Mat nanti di akhir apa namanya
di akhir zaman nanti ya kan, ketika industri sudah 5,0 mungkin ya kan, itu magnet logam ini mat ditarik sendiri oleh alam, jadi pemadaman total. Terus Ya akhirnya seperti itu seleksi alam. pertanyaannya yang tadi lu nggak jawab akhirnya, pertanyaannya ketika Imam Mahdi muncul, seandainya lu bilang tuh padam semua, ya kan, listrik segala macam padam. Iya. Kabarnya kemunculannya itu cara masyarakat dunia tahu itu kayak gimana ya? Seandainya ada di belahan dunia, taruh misalkan di tanah Arab muncul, kabar karena sampai kan sini kan lama. dia kan dibayatnya kan di Mekah mat, Iya. katanya kan begitu. Nah itu ya dari mereka semua. Hah? Dari mereka semua menyebar. Dari mereka gimana? Iya. Gimana sih pertama kali Islam mat? Ya cuma di tanah Arab. Menyebarnya? Enggak sampai ke Indonesia. Kan kata lu. Enggak. Cuman di buku Bahrudin Asmat kan mat, itu tahun 7 Masehi aja udah sampai ke Indonesia. Kabarnya cepet lama. Apaan? Lama kan? Iya. Iya, butuh proses lama maksud gua. Itu 7 Masehi kan maksudnya berapa tahun gitu. Iya, puluhan Itu, tahun. di situ. Itu maksud gua. Situ. Berarti ketika Imam Mahdi muncul, seandainya zaman itu teknologi padam, kabar kemunculannya itu kan bakal terlambat. Mungkin, cuman kan Iya, emang kan kalau kuasa padam. Allah. Seandainya padam. Iya, maksudnya ibarat kata kan kalau begitu kan kuasa Allah mat. Terus pertanyaannya lagi, siapa orang yang bisa mengimani ketika Imam Mahdi muncul? Ya pasti yang lebih daripada dia lah. Mengimani? Ya orang-orang pilihan dia. Tiba-tiba sekarang Imam Mahdi muncul, lu bakal percaya gak dia Imam Mahdi? Ya tergantung. Itu tergantung apa yang digantung. Ya tergantung, tadi kan kita udah bahas ciri-cirinya. Itu loh. Sekarang kan begini mat, kita nggak usah sibuk ibarat kata mau Imam Mahdi muncul di mana atau bagaimana. Enggak, seandainya dia muncul, Kan gitu. kita kan harus percaya. Iya, maksudnya kan kita kan udah percaya gitu loh. Cuman kan kebanyakan kan sekarang kan orang kan ngaku-ngaku mat. Iya, nanti lebih kayak begitu maksud gua. Iya, benar. Nanti akhir zaman itu. Iya, ibarat kata lu bilang ibarat kata Dajjal itu matanya satu, emang benar matanya satu kan begitu? Kan itu cuman kiasan. Itu sifat, mata satu itu kan nggambarin satu sisi Iya, doang. kiasan. Iya, kiasan. Itu. Cara kita mengimani Imam Mahdi itu gimana? Ketika Imam Mahdi itu muncul. Ya itu kuasanya Allah. Jangan-jangan kita nggak percaya gitu. Itu kuasanya Allah mat. Ya belum tentu kita hidup di akhir zaman. Iya, seandainya Itu. kita hidup, caranya gimana? Ya itu kuasanya Allah. Balik lagi ibarat kata mau Allah bikin dunia ini bagaimana kan begitu. Ibarat kata itu walaupun dunia itu tinggal sehari kan gitu. Walaupun dunia itu tinggal sehari mat, itu akan muncul Imam Mahdi. Iya. Sekarang lu bayangin walaupun dunia itu akan sehari mat. Iya. Itu loh, berarti tinggal sehari doang. Cara kita mengimani itu gimana? Ya itu kan yang kemarin lu bilang ya Iman mukolibal itu pertama itu pakai akal. Ya cuman kan beda mat. Pertama itu pakai akal. Iya, maksudnya kan tingkatan kita itu buat beriman itu pakai akal dulu. ya guys, kan tingkatan kita belum tentu nanti lebih di hancur akhir dong. zaman. Lebih hancur. Ya kan kata lu. Kagak dong, kan Enggak, maksudnya kan begini mat ya kan. Lu bilang ibarat kata iman kita harus dengan akal, ya kan? Ya kan ibarat kata ingat dengan keturunan lah. Iya, pertama keturunan lah, ibarat kata dengan akal juga. Iya, pakai akal. Iya. Beringat. Cuman kan enggak semua orang kayak begitu di akhir zaman nanti. Orang yang Islam itu apa sih? Balik itu apa sih? Berakal kan? Iya. Ya? Iya kan? Iya. Orang dianggap balik itu kan berakal. Iya. Berarti kan iman pakai akal. Bener. Cuman kan kalau lu bilang sebelum balik dia kagak beriman? Gue nggak bilang beriman. Iya, maksudnya ibarat kata iman kan pakai akal. Pakai akal, enggak semuanya ibarat kata. Waktu belum balik dia belum dicatat, dia mau ngapain aja masih iya, bebas. Cuman kan dia disebut orang beriman enggak? Cuman nggak kena hukum. Iya, benar. Iya kan? Iya. Gimana cara kita mengimani Imam Mahdi yang kondisi zaman katanya akhirnya nanti manusia itu bakal semraut. Manusia aja udah semraut. Ketika manusia mikirin semraut, nafsi. masa iya dia bisa percaya Imam Mahdi dengan berita hoak yang banyak ya kan misalkan. Iya.
Itu maksud gue mah, jangan lupa lah ngelebar kemana-mana nih orang. Nah, itu kan kuasa Allah, dia mau ngimanin mau kagak mau terserah Allah, kan dia umum simpel kan begitu. Jadi terserah Allah gitu. Dia Iya, mau beriman atau enggak gitu. iya. Kan maksudnya kan kalau kayak begini kan lu kan ngelebar kemana-mana tuh, dari yang tadinya nian munculnya, lah gue bilang nih orang nggak kayak gini kan, orang udah deket kami kan. Imam Mahdi dibayat di Mekah, Dit. Iya. Heeh. Imam Mahdi orang mana? Imam Apa? Mahdi orang mana kira-kira? Ya gue nggak tahu. Jadi lu nggak tahu Imam Mahdi itu orang mana? Orang Indonesia? Apa orang Itu Arab? secara Tuhan lah. Yang penting dia keturunannya Rasul, udah gitu doang. Dia mau di mana juga. Keturunan Rasul, yang dianggap keturunan Rasul. Itu yang darahnya campuran apa yang darahnya murni? Maksudnya Apa? campuran kan Wali Songo akhirnya dalam berdakwah itu nikah sama orang pribumi. Hmm. Orang-orang Habib lah. Habib itu kan dia nggak mau yang namanya darahnya itu tercampur ya, apalagi yang perempuannya. Ya kan, perempuannya itu nggak mau tercampur sama yang lain. Dia menjaga darah. Dalam arti dia bakal nikah sesama yang berdarah Arab, khususnya masih keturunan Nabi. Gitu. Imam Mahdi itu gimana? Ya masih ada Rasul, darah kan terus nyambung. Iya, maksudnya ada campuran apa tetap murni? Oh, Iya mau campuran mau kagak tetap aja darahnya Rasul ada. oh gitu. Iya. Jadi nggak ngaruh, berarti bisa dong Imam Mahdi dari Indonesia? Bisa. Orang Indonesia bisa dong? Dari Papua aja bisa. Iya bisa berarti. Dari mana aja bisa, yang penting dia dadanya Rasul. Oh gitu. Itu. Terus apa lagi, Dit? Iya. Iya bagaimana? Gitu. Maksudnya ya Imam Mahdi ya kita cuma sibuk nyari Imam Mahdi doang kan gitu, tanpa kita tahu kalau diri kita itu ada butuh namanya Al-Mahdi, butuh namanya sifat Mahdi. Itu ya kita juga punya namanya Dajjal kok dalam diri kita. Kita juga punya unsur-unsur seperti itu ya kan. Makanya gimana kita caranya ya, mau ibarat kata yang tadi lu bilang mau baiat di mana, mau ibarat kata penyampaiannya bagaimana, ya itu kan orang-orang nanti di akhir zaman kan pasti kan orang-orang keren. Enggak. Lah iyalah. Enggak lah, makin hancur kan. Iya kan kata lu. Lah iya. Cuman kan pasukan-pasukan buktinya aja kita hancur. iya kan lu sama gue ya kan, belum tentu kan semuanya kan gitu kan. Lu kan masih melihat satu sisi namanya kan gitu. Ya nanti kan di akhir itu kan diseleksi mat. Oh, diseleksi. Itu ibarat kata pasukan-pasukan yang bawa panji hitam itu yang dari Khorasan itu ya pasukan-pasukannya Imam Mahdi itu doang. Ya kalau boleh dibilang ya pas lagi Nabi Musa aja dikatain orang gila kan gitu kan, Nabi Nuh aja dikatain orang gila kan gitu kan, ya pengikut-pengikutnya ya sedikit itu. Gitu. Berarti pasukan Imam Mahdi itu hitam-hitam. Katanya begitu. Katanya ya karena kan ya gerhana itu kan hitam, Bawa panji-panji, bendera-bendera. ya panjinya hitam. Hizbut Tahrir. Enggak juga. Hitam benderanya. Ya cuman kan hitam ya, ya hitam di situ kan kita nggak tahu hitam kayak gimana. Tapi hitam kan. Cuman kan benderanya. panjinya hitam. Iya. Benderanya bendera hitam. Bendera hitam. Itu. Apa jangan-jangan dia ngikutin itu? Apaan? Itu panji-panji Imam Ya Mahdi. mungkin. Makanya dia benderanya hitam-hitam. Mungkin dia juga ibarat kata khilafah kan gitu kan. Menunggu namanya khilafah kan itu yang ditolak kan gitu. Terus apa lagi? Imam Mahdi. Cuman nih fenomena Imam Mahdi ini pasti
seiring ibarat kata waktu ya pasti banyak yang ngakunya Imam Mahdi kan gitu kan. Seperti yang baru kan gitu kan, yang ibarat kata dari Pakistan kan gitu kan. Itu ya terserah dia mau ngaku Imam Mahdi apa kagak kan gitu. Nanti akhir zaman begitu Dit. Maksud gua kondisi sekarang kan udah banyak nih orang yang ngaku-ngaku Imam Mahdi dan kita cengin. Maksudnya kita kata-katain kan, goblok. Ih goblok dong dia ngaku-ngaku. Nanti itu lebih banyak lagi orang yang ngaku Imam Mahdi. Iya. Ketika banyak orang ngaku Imam Mahdi, akhirnya kan kepercayaan orang waktu Imam Mahdi beneran muncul, itu bakal digituin juga. Iya. Iya kan? Benar. Cuman kan hanya yang beriman, Mat. Yang dipilih, yang dipilih. Yang beriman doang, makanya seleksi alam di situ. Yang dipilih kali. Iya. Beriman kalau nggak dipilih? Iya, yang beriman. Cuman kan modalnya iman. Tapi harus dipilih kan? Iya. Imam Mahdi milih-milih pasukan nggak? Hah? Imam Mahdi milih-milih pasukan nggak? Milih. Milih. Ya, cuman ya pilihan dia kan pilihan Tuhan. Iya. Itu. Iya, terserah dah. Iya, terserah Allah lah, terserah dia lah kan gitu di situ. Ya mau ibarat kata pasukannya siapa kan? Ya mungkin di tahun Imam Mahdi datang, ya kita juga nggak tahu kan gitu kan. Dia nggak tahu, siapa tahu besok lu mati kan. Iya. Makanya kan ibarat kata kiamat itu yang paling dekat ya kiamat sugro kan gitu kan. Kiamat ya, itu yang mati itu udah kiamat sebenarnya. Cuman kan orang kan pada takut sama kiamat yang lebih hebat. Kalau konsep Satrio Piningit, Ratu Adil itu sama beda? Iya, sebenarnya sama sebutannya. Itu memakmurkan yang tadi gue bilang kan, membawa tatanan baru ya kan, mengubah tatanan yang lama untuk ya kemakmuran masyarakat itu doang. Itu ada lagi gak? Ya gak ada. Situ. Jadi Imam Mahdi itu bakal muncul. Imam Mahdi bakal muncul sosoknya. Cuman kita nggak tahu kapan. Tuh, dan ibarat kata yang dibilang sama Rasul, ibarat kata walaupun kamu merangkak, ya kamu harus ngikutin dia kan gitu kan. Ketika Imam Mahdi muncul, gue rasa masyarakat nggak percaya. Itu udah pasti. Kecuali orang-orang yang dipilih sama Imam Mahdi. Gitu. Kecuali orang-orang yang diberi petunjuk. Iya. Selainnya nggak percaya. Nggak ada lagi nih, kita tutup deh. Tutup. Tentang fenomena-fenomena Imam Mahdi yang bermunculan. Berarti kalau zaman sekarang ada orang ngaku Imam Mahdi, berarti dia keblinger. Tuh. Iya. Kalau sifatnya Mahdi mungkin kan gitu. Kalau kita mau ngomong sifat, kita bisa milikin, kita bisa dikasih. Cuman kalau sosok itu susah. Karena kehidupan dia jauh lebih berat dibanding kita. Gue mau nanya lagi, Dit. Iya. Apa yang ditutup aja nih? Terserah. Imam Mahdi, tahu gak kalau dirinya itu Imam Mahdi? Sebelum dia nggak tahu. Pilih? Nggak tahu. Nggak tahu. Berarti sebelum sampai waktunya dia hidup biasa aja. Biasa aja. Dan dia nggak tahu dia Imam Mahdi. Gitu. Dia nggak tahu. Benar nih? Iya. Dia nggak tahu. Pas lagi dibayat baru. Gitu. Di waktu satu malam itu. Iya bener nih. Bener. Jadi kalau Imam Mahdinya sendiri aja nggak tahu, apalagi orang lain gitu? Iya belum tentu. Oh belum tentu juga. Itu. Udahlah, rokoknya udah habis. Ya kawan-kawan, gue rasa cukup sekian pembahasan tentang fenomena Imam Mahdi. Wah, masih jauh. Iya Dit ya, masih jauh, masih kurang banyak. Masih jauh. Cuman yang mau deket sih nggak apa-apa ya. Kalau misalkan enggak, ada pembahasan kita maksudnya bukan Imam Mahdinya, munculnya Imam Mahdi. Imam Mahdi mah kita nggak tahu munculnya kapan. Iya. Materi kita masih, ya ibarat kata luar itu masih luar yang paling luar. Jadi bobrok terus, damai selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.